langsung kita akan bicara tentang nabi palsu. Bapak Ibu, bicara tentang nabi, kita akan lihat dulu. Kalau sudah dikatakan nabi, nabi adalah seorang yang menerima wahyu. Ya, kita akan lihat dulu filenya. Oke, jadi nabi itu adalah seorang yang menerima wahyu atau suara Tuhan untuk membawa manusia hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Allah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu harus mengerti ini. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu atau firman. Jadi perkataan Tuhan. Jadi dan semua apa yang diucapkan oleh seorang nabi, Bapak Ibu, itu tidak akan pernah menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Jadi apa yang diwahyukan, apa yang diserukan seorang nabi pasti cocok dengan firman Tuhan. Tapi ingat, seorang nabi dia tidak akan mencari keuntungan untuk dirinya. Siapakah nabi palsu? Bapak Ibu, untuk mengetahui seorang nabi palsu, maka kita harus mengerti dulu ciri-cirinya. Seperti apakah ciri seorang nabi palsu? Yang pertama, saya ajak Bapak Ibu baca dulu dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Jadi yang pertama ini bicara munafik. Dari mana ayatnya? Semua penjelasan saya ada dasar ayat firman Tuhannya Bapak Ibu ya, karena kita nggak boleh sembarangan. Nah saudara, di Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Dengan apa Bapak Ibu? Menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan tapi ingat, yang dipakai oleh Tuhan, pasti wadahnya ini bersih Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak pernah pakai wadah yang kotor. Nah, kalau wadah yang kotor jadinya apa? Ya ini, jadinya nabi palsu. Jadi seseorang yang palsu. Kenapa? Karena munafik. Ya, apa yang dibicarakannya dengan apa yang dilakukannya tidak cocok, saudara. Berarti ini wadahnya kotor. Oke, ini hal yang pertama. Ya, saya berharap Bapak Ibu mengerti. Jadi sesuatu yang palsu yang bukan dari Tuhan, cirinya munafik. Perkataan dengan tindakannya biasanya sangat berbeda. Ya, penampilan domba. Domba itu baik loh Bapak Ibu. Domba itu gambaran sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau serigala, nah ini langkah yang kedua ya, ciri yang kedua. Mari kita simak baik-baik. Kalau kita perhatikan, ciri yang kedua, apa cirinya? Jahat. Ya, Bapak Ibu, boleh dong Bapak Ibu respon saya dulu. Bilang-bilang gini, ojo jadi orang jahat. Ayo saudara ya. Bilang saudara supaya itu. Jangan jadi orang jahat. Wah ini bahaya ya Bapak Ibu. Nah di Matius 7 ayat 16 karena begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Perhatikan kata buahnya. Kata buahnya dalam bahasa asli itu ditulis karfon. Ya boleh ditampilkan ya. Jadi kata buah dalam bahasa asli Bapak Ibu itu ditulis karpon. Karpon Bapak Ibu itu artinya adalah perbuatan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat nih. Apa yang kita harus perhatikan dari seorang nabi palsu? Nabi palsu perbuatannya jahat. Dan jadi dari 2 poin ini saja saya mengajar dan mengajak Bapak Ibu untuk mengenal pemimpin saudara. Kenali beliau. Ya.
dikenali, terus kalau saudara lihat, wah pemimpin saya itu banyak kekurangan nih Bu Vera gitu ya. Kadang-kadang ya saudara, saya tuh suka sedikit ya begini loh Bapak Ibu. Tidak ada hamba Tuhan itu yang sempurna. Tapi kalau sampai ada seorang hamba Tuhan, ada satu kata yang terbersit di dalam hidupnya, jahat. Bapak Ibu harus hati-hati. Ya. Ya, kalau cuma bicara kekurangan ya, waduh hamba Tuhan saya, gembala saya ini pelupa. Wah, gitu. Wah, gembala saya ini begini-begini. Kalau tidak ada kaitannya dengan kata jahat, Bapak Ibu, semua kita juga nggak ada kok yang sempurna, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau sudah jahat, nah saudara kan bisa mengerti jahat itu seperti apa. Jahat itu akan terlihat pertama dari ucapan. Ya, ini akan bermunculan. Nah saudara, sekarang ini kan banyak perselisihan, perdebatan karena ya ini ada hal-hal yang tidak benar, tidak baik, ada yang jahat-jahat ini. Nah, tapi kalau saudara udah lihat didoakan tidak bertobat, ya saya serahkan ini kepada Bapak Ibu. Saudara, untuk pertumbuhan rohani itu saudara harus betul-betul punya prinsip yang benar. Ya, dan saya percaya sekali Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga akan sungguh-sungguh melindungi saya dengan saudara. Jadi di dalam hal ini, kalau saudara mendengar ada orang nih ya, yang khotbahnya bagus, saudara ya, wah, atau saudara lihat, wah ini keren nih, wah ini hal yang baru nih. Bapak Ibu pelajari dulu kehidupan dari orang tersebut. Karena firman ini jelas katakan, tidak mungkin pohon yang baik, ya, tidak mungkin ya orang itu memetik buah anggur dari semak duri. Jadi tidak mungkin. Satu kali segala kejahatan itu akan terbongkar. Ya, nah sekarang Bapak Ibu kita masuk pada poin yang ketiga. Apa hal yang ketiga? Saudara perhatikan. Nabi palsu memiliki pengajaran yang menyesatkan. Pengajarannya menyesatkan Bapak Ibu. Nah sekarang begini. Seperti apakah pengajaran yang menyesatkan itu? Kita lihat ya Matius 24 ayat 11 ini, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya lihat kata banyak orang itu adalah terdiri dari jumlah kerumunan orang yang besar, korporat besar, saudara ya, pertemuan yang besar. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini kita harus betul-betul dewasa ya di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, pengajaran yang menyesatkan itu yang seperti apa? Ya, saudara yang siap nih, ini karena ini mungkin, maaf kalau sepertinya Bapak Ibu ada yang merasa, loh kok rasanya itu yang diajarkan selama ini. Nah, saya pun waktu mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, jujur roh saya ini sampai saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ternyata pengajaran yang menyesatkan ini yang seperti ini. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, seperti apakah pengajaran yang menyesatkan ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayatnya lebih jelas lagi. Next selanjutnya, di 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai dan ayat yang kelima. Saya baca dulu ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Hati-hati ya, yang sedikit-sedikit ngeroh, dikit-dikit Tuhan berbicara, saudara ya. Roh Kudus ini, semua dari kata-kata Tuhan. Oh, sekarang ini lagi keren, lagi ngetren, saudara ya. Kayaknya kalau orang itu ndak ngomong atas nama Tuhan itu rasanya kok ndak serk gitu ya, ndak rasa kokoh gitu ya, ucapannya tuh nggak mantep gitu. Nah, saudara lihat, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan Bapak Ibu. Muncul, pergi ke seluruh dunia. Apa yang diajarkannya? Langsung saya lihatin ayat yang kelima. Supaya cepat ya, karena ini waktunya terus berjalan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima Bapak Ibu. Perhatikan. Mereka berasal dari mana Bapak Ibu? Boleh saudara jawab dari mana supaya saudara betul-betul paham.
dari dunia. Jadi nabi palsu itu Bapak Ibu asalnya tuh dari dunia. Ya, bukan dari Tuhan. Sebab itu, hati-hati Bapak Ibu. Mereka berbicara tentang apa Bapak Ibu? Hal duniawi. Dan yang lebih ngeri, saudara lihat, dan dunia mendengarkan mereka. Ini berarti nabi palsunya bicara tentang dunia. Nah sekarang yang ngikut para nabi palsu ini yang jumlah besar. Kan di sini dikatakan seluruh dunia dengan kapasitas yang banyak menyesatkan banyak orang. Itu kerumunan orang besar itu ternyata mereka juga hidup di dalam keduniawian. Jadi cocok, klop. Jadi kalau saya bilang gini, loh, tapi itu pengikutnya banyak. Tapi yang diajarkannya duniawi. Mari saya sedikit ya Bapak Ibu. Ini saudara boleh catat karena saya tidak munculkan di layar. Apa sih yang bicara hal-hal duniawi? Ini bicara duniawi loh Bapak Ibu. Bukan bicara tentang hidup jahat. Bukan bicara hidup jahat. Bukan. Tapi ini bicara tentang hal-hal duniawi. Hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari. Dan hal-hal yang dicari oleh manusia. Tuhan Yesus, waktu banyak orang kan, saya masih ingat bagaimana Alkitab mencatat begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Terus para murid itu bilang, guru, ini orang-orang ini sudah ikut guru loh. Aduh, ini sepanjang hari terus kan sampai akhirnya muncul satu mujizat 5 roti 2 ikan bisa kasih makan banyak orang. Nah setelah itu kalau Bapak Ibu terus membaca bagaimana kisah ya perjalanan Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Satu kali Tuhan Yesus pernah bilang gini sama murid-muridnya nih Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, bahwa yang mengikut Tuhan tidak semuanya itu mereka sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan. Sampai Tuhan katakan, mereka ikut aku. Alasannya karena perut. Karena soal perut. Bayangin saudara. Tuhan itu bisa tahu. Kalau orang itu datang mencari Tuhan itu motivasinya itu bukan memang ingin hidup benar. Tapi hanya untuk mencari keuntungan secara duniawi. Nah ini saudara tentang hal-hal duniawi. Makanya ajaran Tuhan Yesus Bapak Ibu kan jelas sekali tuh. Ya di Matius Tuhan Yesus katakan kan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Lalu Tuhan juga mengajar tentang hal kekhawatiran. Ya Tuhan Yesus katakan dengan begitu jelas Bapak Ibu. Mengapa kamu khawatir? Jangan kamu khawatir, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nah, itu hal-hal tentang duniawi. Bapak Ibu, kita ini mengikut Tuhan. Ya, kita ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tentunya Bapak Ibu, supaya kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Ya, tujuan yang terpenting ini. Bukan tujuannya ikut Tuhan supaya sakit saya jadi sembuh. Bapak Ibu, sekarang jadi saya sedikit mengulas apa sih hal-hal duniawi? Apa yang dicari oleh manusia di dunia ini? Yang pertama, kesembuhan. Wow. Mujizat kesembuhan Bapak Ibu ya. Jadi ini kesembuhan. Wah, manusia mencari ini kesembuhan Bapak Ibu. Apalagi kalau orang-orang disembuhkan tanpa dasar iman yang benar. Kalau asal sembuh, maaf Bapak Ibu. Saya pernah tahu juga dukun juga bisa kasih kesembuhan loh Bapak Ibu. Meskipun dengan ya tipuan-tipuan. Kalau cuma cari kesembuhan loh Bapak Ibu. Orang-orang pinter itu antri saudara. Ratusan itu saudara lihat itu.
viral. Kalau orang bisa menyembuhkan, antri. Itu yang dicari oleh dunia. Itu hal-hal dunia. Kesehatan, kesembuhan, apalagi kekayaan. Ya, ajarannya ini pokoknya kamu ya kalau ikut Tuhan, ya Tuhan itu kaya. Makanya setiap orang yang mengikut Tuhan harus kaya. Wah, ini ajaran luar biasa ini. Luar biasa buat saya, bingung juga saudara ya. Karena Bapak Ibu, bicara kekayaan, bicara kesehatan saudara. Bicara apa lagi Bapak Ibu? Ya, bicara kesuksesan. Itu semua bicara tentang hal-hal duniawi. Apa enggak boleh di gereja kita bicarakan hal itu? Boleh. Boleh. Tapi ingat, porsinya kecil. Yang besar apa yang harus kita beritakan? Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena dengan kita mengenal Tuhan Yesus, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi biarpun mungkin jemaat sedang sakit, tapi kalau dia mengerti pribadi Tuhan Yesus, dia memiliki satu kebenaran, pengertian yang benar tentang Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu, dia akan kuat menghadapi setiap rintangan. Saya hari-hari ini sedang berdoa, bergumul Bapak Ibu, supaya apa? Karena ini kan ibadah-ibadah kebanyakan masih online. Dan saya tahu tidak semua jemaat yang ibadah online bisa beribadah dengan baik. Tidak sama dengan ibadah secara biasa, ya. Ibadah onsite yang biasanya di gedung bersama-sama. Kalau kita ngantuk, sengantuk-ngantuknya kita akan berjuang untuk dengerin kan Bapak Ibu. Karena kita datang ke gereja, mandi, mempersiapkan diri. Tapi kalau online, ya saudara tinggal alarm, baru bangun langsung buat, oh iya ibadah. Masih ngeces Bapak Ibu, bayangin tuh. Belum mandi, belum apa-apa. Apakah rohnya bisa terhubung? Apakah dia betul? Mungkin kalau Bapak Ibu bisa, boleh. Saudara boleh berpendapat seperti itu. Saya katakan, mungkin bisa. Tapi saya mau bilang sama saudara, keseriusan kepada Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau orang itu serius sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti dia juga hidupnya akan mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hati-hati saudara ya. Saya enggak ngejas siapa-siapa ya Bapak Ibu, jangan saudara, gereja ini kalau bicara berkat terus nih. Oh, ini kalau bicara duit terus nih. Ini gereja ini kalau bicara nih cuman sembuh terus. Jangan kita menunjuk siapa-siapa. Enggak boleh. Saya membuka kelas pengajaran ini Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik, bukan supaya kita menjadi sombong rohani, bukan. Tapi saya mengajak supaya Bapak Ibu mengerti sebuah kebenaran. Dan dengan kebenaran itu Bapak Ibu memiliki sikap karakter yang baik di hadapan Tuhan. Ya, nanti ke depannya Bapak Ibu saya akan terus share. Ya, sampai nanti kita akan mencapai satu titik bagaimana kita serupa segambar dengan Kristus. Wah, itu lebih luas lagi saudara ya. Itu bisa sesinya banyak. Tapi hari ini kita akan lihat dulu nih. Ya, karena saya sedang membahas tentang akhir zaman. Jadi apa saja yang akan terjadi di akhir zaman? Saudara, ini yang akan terjadi. Dan seorang nabi palsu, dia memiliki satu pengajaran yang menyesatkan. Dia tidak menekankan tentang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, tapi dia lebih menekankan tentang hal-hal yang menurut daging itu menyenangkan. Bapak Ibu, mari ya. Jadi saudara udah mengerti kan? Oh, nabi palsu itu pokoknya yang dibahasnya yaitu hal-hal dunia terus. Ya, yang menyenangkan daging, saudara. Yang terakhir, poin yang keempat. Saudara lihat? Nah ini, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan oleh nabi palsu? Coba perhatikan ayatnya dulu. Ya, jadi nabi palsu ini di Matius pasal 24 ayat 24.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, sekarang soalnya banyak orang itu seneng yang hal-hal yang spektakuler. Wah, kalau orang itu udah bilang gini, omongannya mati, dia ngomong A langsung terjadi. Wah, mujizat. Wah, luar biasa orang ini. Ya, Bapak Ibu, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, pasti dia juga akan diberikan satu tanda, yaitu mujizat. Tapi hati-hati, ternyata nabi palsu juga bisa melakukannya, saudara. Ya, melakukan banyak mujizat. Kalau saudara sekarang jadi orang Kristen yang dicari mujizat, hati-hati, Bapak Ibu. Ingat kepada siapa? Kepada Musa. Nah, kita lihat nih, next ya. Ingat Musa, saudara. Kenapa saya ingatkan saudara kepada Musa? Perhatikan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya. Keluaran 7 ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ini Musa dengan Harun sedang memperlihatkan atau mengatraksikan apa yang Tuhan sedang titipkan kepada mereka untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi lihat saudara, diangkatnya tongkat itu. Nah ini seperti mujizat, Bapak. Dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Wah, apa gak hebat itu Bapak Ibu? Wah, itu mujizat terbesar itu saudara. Cuma ngangkat tongkat, tuk, aduh ya. Sekarang ini kan, ya jujur aja saudara, kita orang Indonesia nih, saya juga bingung ya. Orang Indonesia ini senang kalau ada hal-hal yang wow gitu. Nanti kalau dilihat, oh malaikat lewat di sebelah kanan. Rasanya semuanya, gimana rasanya. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari saudara untuk kita dewasa di dalam Tuhan. Nah saudara, tapi lihat di ayat selanjutnya, kenapa Firaun itu sampai tidak bertobat. Lihat ayat yang ke-22. Tetapi para ahli Mesir, perhatikan ya, membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Jadi ketika Musa dengan Harun bisa melakukan mujizat, para Baal, saudara, penyihir-penyihir juga bisa. Makanya sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan patok dengan mujizat. Ya, Bapak Ibu, sebab itu kesimpulannya apa? Nah, saya berikan kesimpulan kepada Bapak Ibu. Mari kita perhatikan baik-baik. Jadi dengan pengajaran ini, apa yang harus kita mengerti? Yang pertama, Bapak Ibu, kenali para pemimpin saudara dengan baik. Kenali beliau. Sebab itu jangan dijauhi, didekati pemimpin saudara itu. Didoakan. Karena namanya pemimpin juga manusia. Kalau tidak ada dukungan dari jemaat, pasti akan lemah. Didoakan. Ya, selama hidup mereka tidak munafik, tidak jahat, selama mereka betul-betul kalaupun pernah melakukan dosa tapi mau bertobat, hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh bertobat. Saudara sebagai jemaat yang baik, mari Bapak Ibu dukung, doakan. Ya, lalu apa hal yang kedua? Jadilah jemaat yang dewasa. Belajar firman dengan tekun. Saudara, kita bisa dewasa ketika kita menjadi pelaku firman. Jadi pelajari firman Tuhan itu dengan baik. Jujur saudara, saya ini belajar Ibrani ya Bapak Ibu. Itu saya pernah, kalau saya cuma dengar satu kali saudara, untungnya ini pelajarannya dimunculkan di YouTube. Jadi waktu saya ini dengar sekali, kok nggak mudeng ya? Coba bayangkan saudara, saya belajar bahasa Inggris aja. Saudara ya, ini Ibrani tambah nggak karuan sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau menyerah. Jadi saya tuh bisa ulang satu sesi itu sampai 10 kali Bapak Ibu. Saya ulang, saya catat lagi, saya ingat lagi.
Karena saya sebagai saya yang akan memberitakan firman, saya harus betul-betul mengerti, memahami dengan baik. Nah, saudara, jadi mari kita belajar, Bapak Ibu belajar. Saudara, gunakan gadget saudara bukan hanya mencari gosip-gosip, informasi-informasi yang hanya membuat saudara tidak kuat iman, ya. Ya boleh saudara mendengar berita-berita, apalagi kalau beritanya itu dari pemerintah, bagus juga, saudara. Saya juga setiap hari saya berikan waktu untuk mendengar berita untuk bangsa kita dan dunia ini. Penting, saudara, karena kita gereja Tuhan tidak bisa cuek. Tapi kalau saudara hanya ingin, wah ini artis ini lagi gimana nih, cerai, aduh saudara, lebih baik kuota saudara gunakan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran firman Tuhan. Ya, banyak sekarang hamba-hamba Tuhan dengan murah hati mereka membuka pengajaran-pengajaran firman secara gratis, Bapak Ibu. Dan mereka gratis itu bukan, wah ini gratis berarti abal-abal. Enggak, Bapak Ibu, mereka memiliki predikat pendidikan yang cukup baik, ya. Karena seorang pengajar pasti akan memberikan informasi dari mana mereka memiliki pengetahuan tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi ini hal langkah yang kedua, tolong saudara ya, jadilah sidang jemaat yang dewasa, belajar firman Tuhan. Jangan asal datang ke gereja, jangan asal berdoa. Saya ngajak saudara pelajari firman Tuhan. Kalau saudara rasa, Bu Vera saya baca Alkitab tuh kok enggak ngerti-ngerti, boleh WhatsApp saya. Ya, tanya saya. Saya senang kalau ditanya tentang firman Tuhan. Jangan tanya merek baju, jangan tanya Bapak Ibu. Saya enggak ngerti itu ya. Saudara tanya firman Tuhan, saya senang. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Jangan fokus kepada mujizat atau hal-hal yang memuaskan kepada daging. Lalu kita harus bagaimana? Saudara belajar kepada firman untuk mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya,